Ternyata tantangan untuk memancing masih belum juga selesai. Kita akan nyemplung di sini sekitar 10 meter. Berani nggak? Tingginya 10 meter. 10 meter. Kedalamannya? 5 meter. 5 meter, 15 meter. Wah, 10 meter? Oh, iya. Tinggi banget. Apalagi tempat untuk mendaratnya hanya selebar 2,5 meter saja. Loncat nggak ya? Pagi pertama saya dibuka dengan derasnya sinar mentari yang hangat membasuh kulit. Kehangatan ini hanya ada di pantai timur Pangandaran. Halo! Hari ini kita bakalan icip-icip nih makanan khas dari Pangandaran. Tapi ada prosesnya. Mau tahu kayak apa? Tetap di Kacamata Petualang, jangan kemana-mana. Perjalanan sebagai petualang penyintas alam membawaku kepada salah satu lokasi tersembunyi yang cukup eksotis, Goa Lanang. Berada di Desa Selasari, Kabupaten Pangandaran, dengan jarak sekitar 12 km dari pantai barat Pangandaran atau sekitar 1 jam berkendara. Itu ada salah satu penghuni Taman Cagar Alam yang lepas liar di wilayah ini. Rusa, atau biasa disebut dengan menjangan. Tapi Kasian, rusanya makan sampah. Padahal rumahnya deket di situ, Cagar Alam. alam menyediakan semuanya. Namun ketika keseimbangan alam tak lagi terjaga dengan baik, alhasil para penghuninya bisa jadi seperti rusa yang baru saja saya temui itu. Hai, Kang Ea. Hai. Nih, jadi kita mau masak. Jadi dong. Ini udah ada kelapa parut. Tinggal bumbunya belum beli. Masak apa sih? Nasi lemang ya? Masih lemang. Ya udah, jadi langsung beli bumbu. Ya, siap. Di mana? Di sekitar sana. Ini ya. Dalam petualangan saya menjelajahi urat nadi alam yang terputus, saya pun bertemu dengan Pak Yaya. Seorang aktivis lingkungan yang hidup dengan mengeksploitasi keindahan alam sebaik mungkin. Nah, kami akan meminta kemurahan alam untuk dijadikan salah satu makanan khas Pangandaran, nasi lemeng dan pindang gunung. Tapi sebelum pergi mencari ikan untuk dimasak, Kang Yaya mengajak saya untuk mencari umpan ikan terlebih dahulu. Oke, Ces ya. Kayaknya di sini nih ada cacing nih. Cacing? Cacing buat umpan. Cacing di dinding, salah ya? Oh, itu cacing. Waduh, cacing. Saya sih bukannya takut, tapi geli. Jangan mata dong, please. Entah kenapa ya, saya dari kecil memiliki rasa geli yang berlebihan terhadap hewan hermafrodit ini. Atau hewan yang membawa kedua organ seks pria dan wanita dalam satu tubuh. Nah, itu kan. Pertama kali megang cacing masih hidup. Ini yang sebagai umpan kita nanti untuk memancing. Orang sini nyebutnya cacing kalung. Ini cacing kalung, gue udah berani nih. Ini namanya cacing kalung, bos. Akhirnya penderitaan saya usai sudah. Sekarang saatnya pergi memancing. Tapi sebelumnya saya ganti baju dulu. Nah, sekarang sudah siap. Wah,
Ternyata tantangan untuk memancing masih belum juga selesai. Kita akan nyemplung di sini sekitar 10 meter. Berani nggak? Tingginya 10 meter. 10 meter. Kedalamannya 5 meter. 5 meter, 15 meter. Wah, 10 meter? Oh iya. Tinggi banget. Apalagi tempat untuk mendaratnya hanya selebar 2,5 meter saja. Loncat nggak ya? Nggak berani, takut. Udah. Tinggi banget. Kita lewat jalan satu lagi. Ada jalan lain? Ternyata nyali saya sudah habis ditelan cacing-cacingan tadi. Saya jadi tidak berani meloncat. Hehe. Tapi untungnya masih ada jalan pintas untuk menuju ke bawah. Tapi kita tetap harus loncat setinggi 5 meter. Oke, siaplah kalau 5 meter. Oke, siap, Pak. Seger. Akhirnya setelah sekian lama nyoba loncat dari situ, bisa juga loncat. Sekarang waktunya kita cari ikan. Pak Yaya akan mengajarkan kepada saya untuk mencari makan dari alam liar dari dua alat sederhana, yaitu kail dan jala. Satu, dua, ya! Dan kail saya pun menyangkut di pepohonan. Gagal. Nyangkut. Oke, kali ini saya akan melempar kail dengan benar. Tentunya atas arahan Pak Yaya ya. Tetap di kacamata petualang ya, setelah ini kita akan menyusuri sungai di dalam Goa Purba. Petualangan saya pun berlanjut. Kami sedang berusaha menangkap ikan untuk dijadikan bahan utama masakan khas Pangandaran, pindang gunung. Sambil menikmati belantara sungai Goa Lanang yang kian terancam. Sepanjang aliran sungai ini, bagian besar digunakan buat kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan rumah tangga. Jadi misalkan sungai ini sampai tercemar atau sampai debitnya berkurang, ini pengaruh juga ke kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Kesadaran memang harus dimulai dari diri sendiri. Itulah petuah dari Pak Yaya. Saya jadi kagum dengan filosofi si Bapak. Gede banget ya. Ikan apa ya? Itu namanya ikan mas. Oh, kita dapat ikan. Asik, akhirnya bekal makan siang hari ini dapat juga. Haha. Tapi itu kail Pak Yaya yang juga bergerak-gerak tuh. Gedean punya cerita. Salah satu bahan utama untuk memasak telah kami dapatkan. Pak Yaya pun mengajak saya pulang sambil menyusuri sungai Gua Petir yang nampak masih sangat perawan. Dahulu kala masyarakat setempat percaya bahwa Gua Petir adalah gua vertikal. Air sungai yang masuk ke dalamnya turun jatuh ke dalam tanah. Nah, Pak Yaya inilah salah satu orang pertama yang menjadi pionir masuk ke dalam Gua Petir dan mematahkan mitos masyarakat setempat. Dan ternyata Gua Petir menyimpan keindahan alam yang tersembunyi selama ribuan tahun lamanya. Wow, bagus banget.
Waktu itu kan saya pernah masuk ke Gua Buniayu yang masih di daerah Jawa Barat juga. Beda sih sama gua ini. Gua Petir ini nepak pun enggak kaki. Jadi kayaknya emang dalam banget ya, Pak ya? Dalam banget. Dan ini bening banget airnya. Iya. Kulit aku yang putih ini kelihatan.